di Cover materi kuliah yang tugas. lain biasa ada ya. Pak. Ya, jadi ada covernya. Covernya itu ya judul pertama kan mungkin judul ya tugas kelompok gitu. CPUB bab misalnya bab 1 sistem mutu industri farmasi saya gitu ya. Kemudian nanti ada lambang, biasa kan ada lambangnya apa namanya logonya Universitas Wonosobo ya. Kemudian bawahnya itu nama ya, nama mahasiswa siapa gitu. Dan kemudian nomor induk mahasiswanya berapa ya. Nah, kemudian bawahnya biasa ya Universitas Muhammadiyah Wonosobo, kemudian jurusan farmasi ya, kemudian ke bawahnya tahunnya ya, tahun sekarang gitu ya. Itu covernya ya. Ya kemudian berikutnya apa yang perlu kalian buat ya dalam tugas ini hanya dua, simple. Pertama nanti ya, pertama ya rumah satu, pasal yang berkaitan dengan dokumen itu apa, pasal berapa saja itu di, disebut ya pasal berapa, kemudian kalimatnya apa ya. Kedua itu pasal yang berkaitan dengan pelaksanaan implementasi itu pasal berapa aja yang di masing-masing bab sesuai dengan tugasnya. Jadi perlu saya sampaikan ya mengenai dokumen apa namanya pedoman CPOB ya ataupun nanti CPOTB atau CPKB, pasal itu ya atau peraturan ketentuan itu hanya ada dua. Satu, kalau tidak berkaitan dengan dokumentasi apa yang harus dibuat. Kedua itu implementasinya, pelaksana itu apa yang harus dilakukan. Hanya ada dua itu. Dokumentasi bisa suatu prosedur yang harus saya buat atau itu kerja, atau rekaman yang harus kita adakan. Itu kaitannya dengan dokumentasi ya. Nah, kalau pelaksanaan yaitu bagaimana kita menerapkan di perusahaan kita itu harus bagaimana. Nah, ini saya kasih contohnya ya. Saya kasih contohnya supaya kalian mengerti apa yang saya maksud ya. Ya, jadi untuk pembagian tugas kelompok tiap mahasiswa sudah mengerti ya masing-masing timnya siapa ya. Kemudian beberapa sudah saya sampaikan ya. Kemudian isinya apa ini juga saya sampaikan ya. Hanya ada cover gitu ya. Cover berikutnya, halaman berikutnya hanya ada pertama Romawi 1, pasal yang berkaitan dengan dokumentasi apa saja gitu ya. Nanti kalian sebut sesuai dengan babnya. Kemudian pasal yang berkaitan dengan pelaksanaan atau implementasi apa saja nanti kalian sebut di tugas kelompok beserta kalimatnya ya. Nah, contohnya seperti ini ya, saya kasih contoh supaya kalian paham ya apa yang saya maksud ya. Contohnya seperti ini, apa yang harus dimasukkan ya. Nah, ini sudah terlihat di layar ya. Ini adalah ini nanti yang saya sharing ya. Nah, mengenai pedoman CPOB. Nanti kalian akan langsung masuk ke sini aja, ke ya untuk tugasnya ini bab 1. Nah, ini tugasnya ini nih siapa tadi tugasnya kalau bab 1 kan Ahmad Hanafi sama Irma Nur Farida ya. Nah, tadi kan saya sebutkan ada covernya, baru setelah cover halaman berikutnya adalah ya pasal yang berkaitan dengan dokumen. Nah, pasal yang mana? Nah, ini mulai nih. Nah, ini misalnya bab 1 ya. Ini bab 1. Bab 1 dari pasal 1.1. Manajemen mutu adalah satu konsep luas yang mencakup semua aspek baik secara individual maupun secara kolektif yang akan mengaruhi mutu produk. Manajemen mutu adalah totalitas semua pengaturan yang dibuat dengan tujuan untuk memastikan bahwa obat memiliki mutu yang sesuai tujuan penggunaan. Oleh karena itu, manajemen mutu mencakup juga cara pembuatan obat yang baik. Nah, pasal 1.1 itu masuknya apa? Masuk ke untuk dokumentasi atau masuk ke pelaksanaan? Atau implementasi, kira-kira masuk yang mana ini? Paham yang saya maksud enggak? Ya, jadi pasal 1.1 ini masuk ke pasal yang berkaitan dengan pelaksanaan ya, harus memiliki manajemen mutu gitu ya. Bisa dipahami? Jadi nanti setiap pasal yang ada di masing-masing bab ya, kalian harus memetakan atau harus memilah mana yang masuk dokumentasi, mana yang masuk ke pelaksanaan itu ya. Semua pasal ya di masing-masing bab kalian harus memilah ya.
istilahnya metani, mana yang masuk dokumentasi, mana yang masuk pelaksanaan. Kemudian kalian buat tabelnya ya, atau kalian list. Pertama kan tadi pasal yang masuk dokumentasi itu pasal berapa aja gitu ya. Kemudian pasal yang masuk pelaksanaan itu mana aja, itu kalian list gitu, kalian daftar, buat daftarnya ya. Saya kasih contoh ya, saya kasih contoh yang pasal kaitannya dengan dokumentasi ya. Ya ini pasal 1 ya, pasal 1.4 ya, 1.4 yang tanggung jawab manajerial diuraikan secara jelas. Berarti ini harus ada dokumentasi ya, uraian tanggung jawab manajerial, atau misalnya sebenarnya uraian tanggung jawab itu, atau uraian job desk sebenarnya. Tapi kalau kalian mau nyebut dokumentasi ya, tanggung jawab manajerial itu boleh ya, itu 14.e itu, karena 14.e adalah dokumen ya, harus ada kaitannya dengan tanggung jawab manajerial ya, karena kan diuraikan berarti kan harus suatu dokumen ya. Jadi masing-masing bab ya, saya sekali lagi ya, masing-masing bab setiap pasal itu kan harus memilah apakah itu masuk dokumen atau dia masuk ke pelaksanaan ya. Saya jelaskan, bisa dipahami enggak? Jadi sekali lagi setiap pasal itu ya, gimana? Cukup bisa ngerti ya Yanma ya? Ya, jadi setiap bab nanti kan pasti ada pasal-pasal ya. Masing-masing bab kan pasti ada pasal-pasalnya. Setiap pasal ya saya minta kalian memilah mana yang masuk itu suatu dokumen ya yang harus dibuat, mana yang itu masuk ke pelaksanaan gitu. Ya, jadi kalian buat seperti itu ya, dipilah, nanti silakan disebut di tugas kelompok. Tadi setelah cover kan yang dalam berikutnya pasal yang berkaitan dengan dokumentasi ya, nanti pasal berapa saja ya kalian sebut di situ. Kemudian kedua, kalau itu sudah, pasal mana yang berkaitan dengan pelaksanaan atau implementasi, pasalnya mana saja di masing-masing bab. Nah kalian nanti sebut di situ ya. Nanti cukup ini aja deh biar tidak repot ya, nomornya aja, nomor pasalnya aja. Nah besok dipresentasikan, kemudian kita bahas ya itu ya. Penjelasannya cukup jelas enggak? Ya, coba saya absen deh. Ahmad Hanafi, ada yang mau sampaikan enggak dari materi atau dari tugas? Tidak, Pak. Cukup jelas ya? Cukup, Pak. Oke. Ya. Kemudian Irmanur,